masyhur dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang pertama kali akan Allah sidang pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. 3 orang ini semuanya hebat ya. Seandainya kalau mereka beramal ikhlas karena Allah, mereka adalah orang-orang yang hebat. 3 orang tersebut, yang pertama seorang yang mati syahid, yang kedua ustadz, yang ketiga donatur. Yang pertama siapa? Orang mati syahid. Yang kedua siapa? Ustadz ya. Ada ustadz juga masuk neraka, ada. Yang ketiga adalah donatur. Yang pertama rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah orang tersebut untuk disidang oleh Allah. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kamu pernah begini, pernah digini. Fa arafaha, dan dia ingat. Di antaranya mungkin dia seorang laki-laki yang bertubuh besar, berani, kemudian pandai menggunakan senjata, hebat dalam bertempur, dan dia ingat semua nikmat tersebut. Allah bertanya berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemana digunakan? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya meninggal dunia. Karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai orang yang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini kata Nabi atau kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi dia tatkala di dunia niatnya untuk terkenal sebagai jagoan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kalau ada ustadz niatnya supaya terkenal, Allah kabulkan, Allah kasih. Tapi bukan berarti itu dia di atas kebenaran. Ya, belum tentu di atas kebenaran. Orang ini niatnya supaya dia dikatakan jagoan, mungkin dibuat patung pahlawan gara-gara dia. Tapi apakah berarti amalnya pasti diterima? Jawabannya tidak. Pujian manusia, sanjungan manusia bukan dalil bahwasanya amal Anda diterima. Lihatlah orang yang mati syahid ini dipuji, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, kau ingin dikatakan pemberani, telah dikatakan. Tujuannya ingin supaya dipuji, tercapai di dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal saleh mengharapkan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami berikan. Kami berikan. Kami tidak kurangi, ingin dipuji Allah kasih. Bagi yang orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi, lantas Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik dari atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini nasib yang tragis dari seorang yang mati syahid. Ya. Jadi ikhwan, ya, tidak semua orang berperang kemudian pasti mati syahid. Mungkin mati syahid secara zahir, tetapi hakikatnya kita enggak tahu. Maka kata Nabi SAW, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf peperangan, kaum muslimin orang kafir, Allah lebih tahu tentang apa? Niatnya. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan, rajulun qatala hamiyatan, rajulun qatala ghadbanan, rajulun qatala liyura makanuhu, rajulun qatala liyuzkar, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang berperang supaya menunjukkan keberaniannya, ada orang berperang karena ngamuk, ada orang berperang karena untuk membela, sekedar membela sukunya, ada orang berperang ya agar diketahui, liyura makanu, agar diketahui kedudukannya, ada orang berperang liyuzkar, agar dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang mati syahid? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu yang di jalan Allah, itu yang mati syahid. Selain itu enggak. Ini menunjukkan niat itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ini orang dia liuzkar supaya disebut-sebut dan dikabulkan oleh Allah, tapi dia di neraka jahanam. Ya. Bayangkan seorang, makanya benar kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala menyebutkan tentang riya, tentang ingin memiliki kedudukan, kata dia, bosnya riya itu syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat ingin dipuji, ingin disanjung, itu syahwat. Syahwat.
Kalau tidak disanjung dia marah-marah, tidak dipuji dia marah-marah, tidak dinomorsatukan dia marah-marah. Kenapa ada yang mendahului saya? Kenapa saya tidak dinomorsatukan? Marah dia. Karena itu syahwat. Sama seperti orang kalau lagi lapar, lihat makanan enak, syahwat dia untuk makan. Sama seorang laki lihat wanita cantik, dia punya syahwat. Sama seorang ingin dipuji juga punya syahwat. Sampai-sampai dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu jiwanya, nyawanya. Dia rela untuk dikorbankan, yang penting dia dipuji. Ya. Ini sangat merusak agama seorang. Ingin mencari syaraf, ingin mencari kemuliaan, ingin mencari pujian, ya. Dan itu banyak menimpa orang-orang. Mungkin dia korbankan harta, mengorbankan keletihan, capek, yang penting dia disanjung, yang penting dia disanjung. Baik. Ini yang pertama. Nasibnya tragis. Yang kedua, ustaz. Yang kedua siapa tadi? Ustaz. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang kedua yang masuk neraka adalah ustaz. Kata Nabi, seorang yang belajar agama dan mengajarkannya, dan baca Al-Quran, dan juga mengajarkan Al-Quran. Fa'utiya bihi, orang ini, ustaz ini dihadirkan. Ustaz ini dihadirkan. Dia ahli ilmu agama. Ya, gelarnya mungkin tinggi, ya, mungkin ilmunya banyak, ya. Dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Setelah itu Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dan dia pun ingat. Ustaz mungkin diberikan kekuatan hafalan, pandai berorasi, mungkin kalau ngaji bagus, tajwidnya bagus, ya banyak kelebihan ustaz. Kalau ustaz nggak pintar ngomong, Ustaz Bahlul namanya. Nggak ada orang yang hadir, ya. Ini ustaznya pintar ngomong, hafalannya kuat, hafal Quran mantap, hafal hadis mantap. Ya, kalau ngomong masya Allah. Diberi banyak kecerdasan. Setelah itu dia ingat itu semua. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu ini? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya. Bayangkan, kata Nabi SAW, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ustaz yang terbaik, ustaz. Ustaz itu pekerjaan yang sangat mulia. Ustaz itu pekerjaannya para nabi. Seluruh nabi adalah dai. Tapi tatkala niatnya salah, dia paling terjerumus, paling mengerikan. Kalau niatnya apa? Salah. Kata Allah, "Kadzabta," kau bohong. "Walakin liuqal annaka qari," tetapi kau mengajarkan Al-Qur'an supaya kau dikatakan ahli baca Qur'an. Wa qad qil, kata Allah, dan telah dikatakan. Ini yang paling berbahaya. Tujuanmu supaya disanjung oleh masyarakat, supaya dicium tanganmu oleh masyarakat, terjadi. Supaya dihormati oleh masyarakat, terjadi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang menuntut ilmu, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia belajar untuk mencari wajah Allah, untuk ikhlas, ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat secercah dunia. Tujuannya untuk mencari dunia, di antara dunia ingin mencari harta, dia mencari dunia ingin mencari sanjungan dan pujian, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Maka Rasulullah SAW mencela orang yang menuntut ilmu apa? Liujari bihil ulama, liumari fihi sufaha, waliyasrifa wujuhan nas ilaih. Orang menuntut ilmu dicela oleh Nabi. Siapa orang yang menuntut ilmu supaya untuk menyaingi ulama, supaya dia bisa dianggap orang alim, ya. Kemudian supaya untuk menang debat, mengalang-alangkan orang bodoh, niatnya untuk jagoan supaya dia jago debat. Atau supaya orang-orang liyasrifa wujuhan nas ilaih, supaya orang-orang melihat dia, mandangin dia. Kalau niatnya seperti ini, tidak akan mencium bau surga. Nah, tapi Allah kabulkan. Kata Allah, kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini paling berbahaya bagi para ustaz. Kenyataannya ustaz-ustaz kita alhamdulillah dihormati oleh ikhwan-ikhwan, ya. Pada minta jabat tangan, ya. Sebagian minta foto, ya. Sebagian kasih hadiah. Ini pintu riya terbuka sangat besar, ya. Kalau antum-antum enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang enggak jabat tangan juga enggak. bersyukur. Maksud saya, ya, semakin orang memiliki kelebihan dalam sesuatu bidang agama, rawan pintu riya semakin terbuka. Entah dia dermawan, entah dia seorang pemberani dalam jihad, entah dia seorang alim, ya.
Bayangkan, jadi kalau ada ustadz ternyata dikagumi oleh banyak orang, dikejar-kejar oleh orang, dinomor satukan, belum tentu dia, mungkin amalannya benar, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan seorang ujub, oh pengikut saya lebih banyak, berarti kemudian kalau pengikut lebih banyak, kemudian kau pasti lebih baik daripada yang tidak punya pengikut. Belum tentu. Belum tentu. Makanya saya sampaikan nasihat kepada sebagian dai, ya, termasuk pada diri saya, tidak perlu kita hasad kalau ada orang misalnya dia ngisi pengajian lebih ramai daripada kita. Kita yang hadir mungkin cuma 5 ekor atau 10 ekor, maksudnya 10 orang. Dia hadir mungkin satu masjid full sampai meludak. Sudah, antum tidak usah hasad. Orang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira yang hadir banyak seperti itu, kira mudah untuk ikhlas? Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita diuji dengan seperti itu, belum tentu kita bisa ikhlas, belum tentu. Ya sudah, kita terima aja, mau dapat zabun berapa, yang hadir berapa orang, ya alhamdulillah. Kita berusaha meningkatkan ilmiah kita, tidak perlu kita hasad sama orang. Alhamdulillah, ya, masing-masing sudah ada pahalanya. Ya, belum tentu yang hadir sedikit pahalanya lebih kecil dari yang hadir banyak, belum tentu, tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Orang yang pengikut banyak punya fitnah tersendiri. Fitnah riya, belum fitnah dunia, belum fitnah wanita, belum fitnah macam-macam. Oleh karenanya, inilah orang yang nasibnya tragis. Nomor 2, ustadz masuk neraka. Karena ustadz tersebut ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ternyata berdakwah bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nasibnya bisa tragis seperti ustadz tadi yang masuk neraka jahanam. Orang yang ketiga yang nasibnya tragis adalah donatur. Donatur itu nilainya sangat tinggi dalam Islam. Jangan kita sepelekan. Ada orang kaya kalau dia berdermawan, ya akhi, itu orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kita tahu nilai betapa harta itu sangat manis dalam jiwa kita. Kalau udah punya uang, kita ingin beli ini, beli ini, ternyata suruh potong untuk dakwah. Berat, tidak gampang. Nah, kalau ada orang sumbang sampai 100 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 miliar, 7 miliar, subhanallah. Ini orang nggak main-main ini. Kita harus hargai orang ini, sementara syariat menghargainya. Makanya dalam Islam, Nabi SAW pertama kali berdakwah, Allah kasih kekuatan ekonomi. Qadarullah, istrinya Khadijah, saudagar kaya raya. Makanya Nabi SAW sangat mencintai Khadijah, sampai dia berkata, ya, tentang Khadijah, dia mengatakan, saddaqatni hina kadzabani an-nas. Khadijah membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Kemudian di antara perkataan dia, wa wasatni bimaliha, dan dia membantu saya dengan hartanya. Kemudian juga Allah mentakdirkan Nabi SAW berteman dengan Abu Bakar yang juga saudagar kaya raya. Karena butuh dana untuk apa? Berdakwah. Ya, butuh dana untuk berdakwah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama apa? Ustaz, rajulun, ya, seorang yang memiliki ilmu. Allamahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah berikan dia hikmah, yaitu ilmu, dan dia mengajarkannya, dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, kata rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan kepada dia harta. 2 orang ini, karena agama dibangun di atas 2 orang ini. Butuh orang yang berilmu dan butuh biaya. Kalau orang itu berilmu nggak ada biaya, terus gimana juga berdakwah? Susah. Bagaimana berdakwah kemana-mana? Perlu sarana, perlu prasarana, perlu biaya, perlu modal. Ini 2 poin yang sangat penting. Ustadz dan donatur. Ustadz dan donatur. Ya. Maka saya berharap antum, kalau ada donatur, antum hargai. Jangan antum sepelekan, hargai. Ya, dia udah keluar duit, tidak gampang keluar duit itu. Ya, antum hargai dia. Kalau dia ingin melihat hasilnya kemana ada uang saya, ya dia punya hak untuk ngecek amal dia. Uang ini saya minta laporan. Antum kalau sumbang nggak usah minta laporan. Antum nggak ikhlas kalau begitu, itu salah. Itu ustadznya ngawur kalau begitu. Ya, saya pingin sumbang, saya pingin tahu dibelikan kemana, itu hak saya. Nanti ustadznya ambil duitnya gimana? Ya, kalau dia minta bukti, itu hak dia. Hak dia, karena dia ingin safety bagaimana amal dia diterima benar atau tidak. Itu hak dia.
Ya. Kecuali kalau dia ngatur-ngatur kamu nggak boleh, itu jangan. Kalau kamu bukan ustadz, jangan ngatur-ngatur ustadz. Tapi kalau kamu kasih ide boleh, kamu kasih pandangan juga boleh. Kamu minta laporan itu hakmu. Ya. Seorang donatur. Makanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan contoh orang yang riya, Rasulullah SAW sebutkan 3 orang hebat. Ini semua orang hebat. Orang yang mati syahid orang hebat, ustadz orang hebat, yang ketiga donatur juga orang hebat. Makanya dijadikan contoh. Seakan-akan Nabi mengatakan seandainya 3 orang hebat ini ikhlas, pahalanya luar biasa, surganya sangat tinggi. Tetapi tidak ikhlas masalahnya. Yang ketiga orang yang bernasib tragis, donatur yang tidak ikhlas. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan kepada dia seluruh jenis harta. Dia punya emas ada, perak ada, ya, mobil mewah, tanah, sawah, ladang, hotel, semuanya ada. Kemudian diingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut dan dia ingat. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang begitu banyak yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berdonatur di situ, berdonasi di situ, kau suka aku menyumbang di situ kecuali aku sumbangkan. Semua jalan kebaikan. Ada anak yatim saya bantu ya Allah, ada fakir miskin saya bantu ya Allah. Ada janda saya bantu ya Allah, saya tidak bedakan janda tua maupun janda muda, semuanya saya bantu. Semuanya dibantu. Bukankah Rasulullah SAW berkata, as-sa'i alal armala wal aitam kal mujahid fisabilillah, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang berusaha membantu anak yatim dan para janda seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin berjihad tanpa pedang, bantu anak yatim. Anda ingin berjihad tanpa pedang, bantu para janda. Tapi jangan janda muda aja yang dibantu ya. Semuanya dibantu. Ada orang minta uang untuk bangun pondok, saya bantu. Ada orang minta uang untuk bangun masjid, saya bantu ya Allah, semuanya saya bantu. Ada orang butuh untuk dakwah, saya bantu. Semuanya karena engkau. Kata Allah, kadzabta walakin liyuqal annaka jawad. Kau dusta, tetapi kau melakukan itu semua supaya kau dikenal sebagai orang yang dermawan, sebagai donatur. Wa qad qil, dan telah dikenal seperti itu, ya. Dan kau dikenal sebagai orang donatur. Akhirnya apa? Tsumma umira bihi, maka diperintahkan oleh Allah para malaikat, fasuhiba ala wajhi, kemudian digeret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam.